Selamat pagi Pak Joko dan teman-teman, saya Andrea Asa Widyasari dengan link 172114167 akan mempresentasikan laporan audit internal Visamart. Dalam laporan audit internal kali ini meliputi latar belakang, tujuan, gambaran umum, isi, dan yang terakhir temuan dan rekomendasi. Nah, nanti kita akan membahas satu persatunya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Sebelumnya saya memilih Visamart itu karena letak Visamart itu berada di dekat rumah saya. Dan saya cukup sering mengunjungi Visamart untuk berbelanja kebutuhan yang saya perlukan. Masuk ke latar belakangnya, Visamart berdiri pada tahun 2018 yang merupakan swalayan milik Ibu Asmi. Visamart berada di Jalan Berbah Kalasan. Visamart ini menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari sembako, peralatan mandi, peralatan masak, makanan dan minuman ringan, dan lain sebagainya. Visamart belum pernah melakukan audit internal sebelumnya, jadi ini merupakan audit internal pertama bagi Visamart. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan. Nah, tujuan pengauditan ini dilakukan adalah untuk memperoleh data secara objektif terkait kegiatan operasi Visamart dalam rangka meningkatkan kinerja. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan Visamart yaitu memperoleh laba, mempertimbangkan risiko yang terjadi, serta mengetahui efektivitas pengendalian. Pengauditan ini mengacu pada proses pelayanan pihak Visamart kepada pelanggan, keamanan, dan proses pengendalian persediaan barang dagang. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, Visamart merupakan perusahaan dagang yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi pelanggan. Barang dagang Visamart berasal dari pemasok dan tidak ada barang dagang yang diproduksi sendiri oleh pihak Visamart. Biasanya Visamart bisa mendapatkan hasil penjualan sebesar 5 juta rupiah sampai dengan 7 juta rupiah per harinya. Namun, selama pandemi COVID-19 ini, pendapatan cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan harga sembako kurang stabil, sebagian penghasilan pelanggan berkurang, dan jam operasi pelayanan toko berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya surat perintah dari pemerintah untuk membatasi jam operasional. Pengendalian persediaan barang dagang Visamart disebut nyetok, atau dalam kata lain stok oknem. Proses tersebut dilakukan 2 minggu sekali, setiap hari Rabu sebelum Visamart buka. Saat pandemi seperti ini juga menyebabkan jumlah barang dagang yang keluar dan masuk menurun, dan beberapa pemasok terlambat memenuhi permintaan Visamart karena terkendala pembatasan akses. Nah, selanjutnya masuk ke isi. Nah, dalam isi, saya menuliskan 5 topik bahasan, mulai dari metode dalam pengauditan. Proses pengauditan ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang terjadi di Visamart. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengamati keadaan saat berbelanja di Visamart. Tentu saja tidak dilakukan 1 atau 2 kali. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang tidak dapat diperoleh dari hasil observasi. Wawancara dilakukan langsung oleh pemilik toko Visamart yaitu Ibu Asmi. Visamart memiliki 5 karyawan yang terdiri dari 2 orang sebagai kasir dan 3 orang sebagai pramuniaga. Satu hari terdiri dari 2 shift yaitu shift pagi dan shift sore. Sebelum pandemi COVID-19, kelima karyawan selalu bekerja setiap hari. Namun sekarang, satu shift paling banyak 2 karyawan saja yang bertugas. Hal tersebut juga dikarenakan jumlah pembeli yang menurun dan jumlah jam buka yang dibatasi oleh pemerintah, yaitu jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Kegiatan antara pelanggan dan pihak di Visamart terjadi seperti pada swalayan pada umumnya. Pelanggan bebas memilih barang yang diperlukan dan membayarnya di kasa. Visamart juga menyediakan sembako dan bahan pangan yang perlu ditimbang dahulu. Pelanggan bisa meminta tolong pada pramuniaga untuk menimbangnya. Beberapa hari menjelang Lebaran, pihak Visamart masih memberlakukan 2 karyawan tiap shift, padahal jumlah pelanggan yang datang sangat meningkat. Hal tersebut berdampak pada penumpukan pelanggan dalam menunggu proses penimbangan barang, dan terjadi juga antrian yang panjang di kasa. Karyawan melakukan stok oknem setiap 2 minggu sekali pada hari Rabu pagi. Namun terkadang stok oknem membuat jam buka Visamart tertunda karena proses tersebut belum selesai. Stok oknem dilakukan oleh seluruh karyawannya yang berjumlah 5 orang yang dipimpin oleh seorang karyawan bernama Lisa. Lisa merupakan orang yang bertanggung jawab mencatat dan melaporkan kepada pemilik. Keamanan pada Visamart tergolong belum memadai karena tidak adanya CCTV di luar maupun di dalam toko. Dengan adanya CCTV dapat dilakukan pencegahan terhadap pencurian. Sebelumnya, pencurian juga sudah pernah terjadi di Visamart.
yang menyebabkan kerugian jutaan rupiah, dan pelaku pencurian tidak teridentifikasi karena tidak ada bukti pendukung mengenai ciri-ciri pelaku. Nah, selanjutnya adalah temuan. Di sini saya menemukan 3 temuan. Yang pertama mengenai pelayanan terhadap pelanggan. Kriterianya, jumlah karyawan dan fasilitas pembayaran memadai. Untuk temuannya, adanya penumpukan pelanggan yang menunggu barang yang dibeli untuk ditimbang dan menunggu di bagian kasa yang cukup panjang pada situasi tertentu, seperti menjelang hari raya. Nah, untuk dampaknya, lalu lintas di dalam toko sedikit terganggu oleh antrian yang cukup panjang. Penyebabnya, kurangnya karyawan yang melayani pelanggan dan hanya terdapat 1 kasa. Untuk solusi, seharusnya Gisamart dapat menambah karyawan pada situasi tertentu yang biasanya toko dipadati oleh pelanggan. Hal tersebut dapat dilihat dari hari dan pengalaman sebelumnya. Untuk temuan yang kedua, yaitu mengenai keamanan. Kriterianya terdapat CCTV yang memadai. Untuk temuannya, tidak ada CCTV di luar maupun di dalam toko. Untuk dampak, adanya kejadian pencurian atau barang hilang. Penyebabnya, kurangnya pengawasan terhadap seluruh toko karena karyawan sibuk dan tidak sempat berkeliling toko. Untuk solusinya, seharusnya Gisamart memasang CCTV jika belum memerlukan adanya satpam untuk menjaga. Dengan adanya CCTV, karyawan bisa memantau seluruh keadaan toko tanpa harus berkeliling toko, dan keadaan akan menjadi lebih aman dan nyaman. Dan yang terakhir adalah temuan yang ketiga, yaitu mengenai pengendalian persediaan barang dagang. Kriterianya, melakukan stok opname secara rutin dan tidak mengorbankan waktu jam buka toko untuk melakukan stok opname. Temuannya, Gisamart melakukan stok opname setiap 2 minggu sebelum toko buka. Dampaknya, jam buka toko sering terlambat. Penyebabnya, kurangnya waktu dan pengambilan waktu yang mepet dengan jam buka toko. Dan solusinya, Gisamart dapat mengambil waktu yang lebih senggang dibandingkan sebelum jam toko buka, melainkan setelah toko tutup. Hal itu lebih baik karena dalam melakukan stok opname tidak terburu-buru dikejar waktu untuk buka dan dapat lebih teliti dalam menghitung persediaan barang dagang. Ditambah barang dagang yang dijual sangat beragam. Juga bisa melakukan pembagian tugas antar karyawan agar lebih efektif dan efisien. Nah, untuk bagian yang paling terakhir yaitu rekomendasi. Berdasarkan hasil audit, ditemukan bahwa Gisamart sudah menerapkan sikap layanan yang cukup baik bagi pelanggan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Yang pertama, Gisamart harus mulai menganalisis naik turunnya jumlah pelanggan di saat situasi tertentu, seperti hari raya dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengantisipasi lonjakan jumlah pelanggan. Yang kedua, diharapkan segera melengkapi fasilitas keamanan agar pelanggan, karyawan, dan pemilik aman dan nyaman saat berada di Gisamart. Untuk yang ketiga, lebih mempertimbangkan lagi untuk waktu melakukan stok opname agar tidak mengganggu jam operasional toko dan tidak membuat pelanggan kecewa. Pemilik juga dapat ikut berperan dalam melakukan stok opname untuk meminimalisir kecurangan karyawan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan jika ada saran, silakan disampaikan. Untuk selamat pagi dan terima kasih.